Cinta telah menutup akal sehat Nur Hayati dan pria selingkuhannya, Aden Naman. Bagaimana tidak, mereka berdua telah berencana menikah setelah menghabisi nyawa korban. Muhammad Ota atau yang biasa dipanggil Ota, dia merupakan warga desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di rumahnya Pak Ota ini tinggal bersama istrinya yang bernama Nur Hayati serta satu anak mereka. Sebenarnya Nur Hayati ini merupakan istri ketiganya yang Pak Ota nikahi di tahun 2000. Karena sebelumnya Pak Ota ini sudah mempunyai istri dan 2 anak dari istri pertamanya. Namun saat itu istri pertamanya meninggal dunia dan dia pun sempat menikah lagi dengan istri keduanya. Namun saat itu berujung cerai. Sampai akhirnya di tahun 2000 dia pun menikahi Nur Hayati dan mempunyai 1 anak yang pada saat kejadian itu masih berusia 10 tahun. Sedangkan kedua anak Pak Ota yang dari istri pertamanya itu sudah dewasa dan sudah tinggal di luar. Di desanya, Pak Ota ini dikenal sebagai juragan beras yang terbilang sukses, yang mana dia jual beli beras dan gabah di desanya. Dan dia juga mempunyai salah satu pekerja yang bernama Aden Naman atau yang biasa dipanggil Aden. Aden ini bertugas mencari padi hasil panen dari petani untuk mereka beli, setelah itu baru dijual ke pasar. Dan Aden juga merupakan pekerja kepercayaannya Pak Ota. Dan Aden juga sering dipercaya memegang uang besar untuk kebutuhan transaksi hasil panen dari petani. Terus karena Aden yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dengan Pak Ota, jadinya Pak Ota pun sering membantu hidupnya dengan memberi pinjaman uang kepada Aden. Tapi di sisi lain, Aden juga sering tidak mengambil sebagian gajinya untuk dia tabung, yang niatnya kalau nanti uangnya sudah banyak atau ada kebutuhan mendadak, baru dia ambil. Mulanya semuanya berjalan baik-baik saja, tanpa adanya masalah apapun. Namun lama-kelamaan bintik masalah mulai muncul ketika Aden mulai nakal dengan memainkan selisih harga jual beli gabah dari petani, yang awalnya memang tidak ketahuan. Tapi lama-kelamaan Pak Ota pun mulai merasa kalau keuntungannya semakin berkurang. Lalu karena banyaknya kejanggalan terutama di jual beli gabah dari petani, akhirnya Pak Ota pun sempat menanyakan hal ini kepada Aden karena memang hal ini tugasnya Aden. Namun saat ditanya, Aden ini tidak mengaku. Terus karena tidak ada bukti apapun, jadinya Pak Ota pun tidak bisa menuduh Aden dan hanya bisa diam. Lalu karena Aden yang lolos dari tuduhan itu, akhirnya Aden pun masih tetap bekerja dan masih menjadi kepercayaannya Pak Ota. Di sisi lain, Pak Ota yang memang tipikal sosok pekerja keras dan rajin menjalankan bisnisnya, jadinya di rumahnya terutama di mata istrinya, Pak Ota itu dinilai suami yang cuek, yang tidak begitu memperhatikan istrinya. Sampai hal itu pun sering menjadi alasan mereka bertengkar. Lalu di sisi lain juga, Aden yang saat itu memang sering datang ke rumah mereka untuk bekerja membantu Pak Ota, dan di samping itu Aden juga sering mengobrol berdua dengan istri Pak Ota. Sehingga karena hal ini lama-kelamaan, di balik sibuknya Pak Ota, hubungan istri Pak Ota yaitu Nur Hayati semakin dekat dengan Aden. Sampai akhirnya di tahun 2019, secara diam-diam mereka pun mulai menjalin hubungan gelap. Bahkan sempat jalan-jalan dan foto bareng layaknya orang pacaran. Terus setelah hubungan gelap mereka berjalan selama 2 tahun yang saat itu sudah di tahun 2021, akhirnya Pak Ota pun mulai curiga soal kedekatan Aden dengan istrinya. Dan juga kecurigaannya soal Aden yang memainkan harga jual beli gabah saat itu masih berlanjut. Karena itu Pak Ota pun mulai kesal dengan Aden, sampai Aden pun mulai merasa kalau sikap Pak Ota itu sudah berubah. Lalu karena Aden yang mulai takut kalau nantinya dia dipecat, akhirnya dia pun langsung nemuin Pak Ota untuk meminta uang yang sudah dia tabung selama beberapa tahun, yang saat itu sudah berjumlah sebesar 15 juta. Namun Pak Ota malah nunjukin catatan hutang Aden yang ternyata sudah berjumlah 16 juta. Jadinya Pak Ota pun menahan uang tabungan Aden untuk menggantikan hutangnya, meskipun masih kurang 1 juta lagi. Tapi Aden yang mengaku kalau saat itu dia sedang butuh uang, justru dia sempat meminta pinjaman uang kepada Pak Ota sebesar 1 juta rupiah untuk kebutuhan sehari-harinya, karena saat itu dia mengaku sudah benar-benar kehabisan uang. Sedangkan Pak Ota yang sudah benar-benar kesal dengan Aden karena kepercayaannya itu sudah Aden rusak, jadinya Pak Ota pun menolak. Sampai akhirnya Aden pun pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, Aden pun mulai bingung dan kesal, bahkan sampai dendam dengan Pak Ota, karena uang tabungannya yang sudah ditahan. Bahkan istrinya. Lalu di bulan Januari tahun 2021, Aden pun mengajak istri Pak Ota, yaitu Nur Hayati untuk ketemuan di luar. Di situ Aden pun menceritakan soal kekesalannya kepada Pak Ota, soal uangnya yang ditahan.
Di samping itu, Nurhayati juga curhat soal hubungan gelap mereka yang mulai dicurigain Pak Ota. Lalu Aden yang kaget karena ternyata Pak Ota yang sudah mulai curiga soal hubungan gelap mereka, akhirnya dia pun langsung mengajak Nurhayati untuk menghabisi Pak Ota, supaya mereka bisa menikah dan tinggal bersama, serta menikmati semua harta dan bisnis Pak Ota. Lalu Nurhayati yang tergiur, dia pun langsung setuju, sampai akhirnya mereka pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menghabisi Pak Ota di rumahnya. Namun, beberapa hari kemudian, ketika mereka mau menjalankan aksinya, Nurhayati pun tiba-tiba ragu dan takut, sehingga Nurhayati pun menghubungi Aden kalau dia belum siap, dan juga mengaku masih cinta kepada suaminya. Apalagi Nurhayati berpikir kalau hubungan pernikahannya sama Pak Ota itu sudah berjalan selama 22 tahun. Sedangkan Aden malah terus merayu dan membujuk Nurhayati supaya dia ini siap menjalankan rencananya dengan diiming-imingi akan dinikahi. Awalnya Nurhayati pun tetap bersikeras menolak, tapi karena Aden yang terus-terusan membujuk bahkan mendesak, akhirnya Nurhayati pun luluh dan dia pun memaksakan dirinya untuk bersiap. Lalu singkatnya, di tanggal 21 Januari tahun 2021 di jam 3:30 sore, Aden pun menghubungi Nurhayati untuk beraksi di malam hari. Tapi Nurhayati yang lagi-lagi masih ragu, Aden pun lagi-lagi terus membujuk sampai akhirnya di hari itu juga, Nurhayati pun memberanikan diri untuk mereka melakukan aksinya. Lalu di sore itu, Nurhayati pun sempat mengantarkan anaknya dulu ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, dia pun balik lagi ke rumahnya untuk memperhatikan situasinya. Sedangkan di sisi lain, Pak Ota pun masih beraktivitas seperti biasa dan sempat mengurus stok beras dan gabah yang ada di gudang rumahnya. Terus malamnya, Pak Ota pun sempat ke rumah Pak Dusun untuk mengambil amplop yang akan disebar ke kampungnya untuk mencari dana kegiatan kampung. Lalu setelah menjelang tengah malam, Pak Ota pun pulang, dan sesampainya di rumah, Pak Ota pun langsung tidur, karena sudah lelah seharian beraktivitas. Setelah Pak Ota tertidur, Nurhayati pun langsung membukakan jendela yang ada di belakang rumahnya, serta ngabarin Aden untuk masuk melalui jendela, supaya dikira kalau ini tuh seolah-olah rumahnya kemasukan maling yang menghabisi suaminya. Karena itu, mereka pun mencungkil bagian pinggir jendelanya supaya rusak dan benar-benar terkesan seperti dibobol maling. Setelah itu, Aden pun langsung menyuruh Nurhayati untuk memastikan apakah suaminya sudah benar-benar tertidur pulas, sedangkan Aden langsung mengambil alu atau lesung yang ada di belakang rumahnya. Dan setelah Nurhayati memastikan kalau suaminya sudah benar-benar tertidur pulas, dia pun langsung menyuruh Aden untuk langsung melakukan aksinya. Di situ secara perlahan, Aden pun langsung masuk ke kamar dan langsung mengeksekusi Pak Ota yang sedang tertidur pulas dengan menggunakan lesung tadi, sampai beberapa kali pukulan di bagian kepalanya yang membuat Pak Ota pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu, setelah selesai dengan aksinya, Nurhayati pun langsung menyuruh Aden untuk kabur melalui jendela belakang dan langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 15 menit dari rumah Pak Ota. Sedangkan Nurhayati di rumahnya itu langsung memulai aktingnya dengan panik, lari keluar rumah dengan sambil menangis histeris meminta tolong kepada para tetangga di sana kalau rumahnya kemasukan maling dan sempat menghajar suaminya. Karena itu situasi di sana pun langsung rame. Dan warga pun langsung berdatangan, dan pas melihat Pak Ota yang sudah terbaring di kamarnya dengan keadaan yang sudah tidak bernafas lagi, semuanya pun kaget, sedangkan Nurhayati di situ sampai terbaring sambil menangis histeris. Karena kasihan, sebagian warga pun berusaha menenangkan Nurhayati, sedangkan warga lainnya langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian di sana. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun mulai berdatangan dan langsung mengamankan lokasi kejadian untuk dimenjalani olah TKP, serta mengevakuasi tubuh Pak Ota dan dilarikan ke RSUD Karawang untuk diautopsi. Lalu, di TKP setelah polisi melakukan penyelidikan termasuk memeriksa Nurhayati yang sebagai istri korban, Nurhayati pun mengakui kalau rumahnya itu kemasukan maling yang sempat dia lihat masuk melalui jendela belakang rumahnya.
Namun di situ, polisi pun merasa ada kejanggalan soal kasus ini, karena setelah diperhatikan, kerusakan di bagian jendelanya itu dari dalam, yang harusnya kalau memang maling masuk dari jendela, pasti kerusakannya di bagian luar. Jadinya dari sini polisi pun sudah curiga, kalau kejadian ini ada yang sengaja merusak jendelanya dari dalam. Bukan cuma itu saja, polisi juga menemukan kamar Pak Ota yang masih rapi dan tidak ada kerusakan barang apapun. Bahkan tidak ada barang berharga mereka yang hilang, yang sama sekali tidak menggambarkan kalau rumahnya itu kemasukan maling atau perampokan, seperti yang diakui Nur Hayati. Sehingga dari sini polisi pun mulai menduga kalau ini bukan kasus perampokan yang biasanya memburu barang berharga yang sebagai tujuan utamanya. Tapi kemungkinan besar semuanya dilakukan atas motif masalah pribadi yang dilakukan orang dari dalam rumah. Apalagi yang membuat polisi semakin merasa aneh, pada saat itu Nur Hayati dan Pak Ota mempunyai satu anak yang masih berusia 10 tahun. Tapi saat kejadian, anaknya sudah diantar Nur Hayati ke rumah keluarganya, yang seolah Nur Hayati ini sengaja menitipkan anaknya sebelum kejadian di malam yang naas itu. Terus karena saat kejadian cuma ada Nur Hayati dan Pak Ota di rumah mereka, jadinya polisi pun mulai mencurigai Nur Hayati dan langsung dibawa ke Polres Karawang untuk diperiksa dan juga meriksa 2 HP yang ditemukan di TKP, yaitu HP-nya Nur Hayati dan juga HP suaminya. Dan setelah HP-nya diperiksa, polisi pun langsung mencurigai adanya hubungan gelap yang dilakukan Nur Hayati dengan seorang lelaki, karena di HP-nya ditemukan adanya percakapan soal perencanaan mereka yang akan menikah setelah suaminya meninggal. Karena ini polisi pun langsung menginterogasi Nur Hayati. Awalnya, Nur Hayati tidak mengakui dan masih beralibi kalau rumahnya kemasukan maling. Tapi karena semua pengakuannya bohong dan sering berubah-ubah, apalagi semua pengakuannya tidak sesuai dengan hasil penyelidikan di TKP, akhirnya setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 5 jam, Nur Hayati pun mulai mengakui kalau pelakunya adalah Aden, yang sebagai selingkuhannya sekaligus pegawai dari suaminya. Di sana, Aden pun tidak bisa berbohong lagi, karena saat itu Nur Hayati juga memang sudah mengakui semuanya. Alhasil, Aden pun hanya bisa pasrah dan mengakui serta menceritakan semuanya. Dan dari sini mereka berdua pun mulai ditetapkan sebagai tersangka, dan kabar ini pun langsung menghebohkan seluruh warga di sana, yang kaget dan tidak habis pikir kalau ternyata pelakunya adalah Nur Hayati yang sebagai istrinya, yang dilakukan bersama Aden yang sebagai selingkuhannya, sekaligus pegawai dari suaminya. Sedangkan pihak keluarga juga kaget, terutama anak Pak Ota dari istri pertamanya yang saat itu berada di luar kota, itu langsung pulang dan sesampainya di rumah, dia pun dibuat kaget dengan apa yang sudah terjadi di rumahnya. Yang ternyata pelakunya adalah Nur Hayati yang sebagai ibu tirinya, yang semuanya itu dilakukan dengan Aden yang ternyata selingkuhannya. Karena ini pihak keluarga pun menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Lalu setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Karawang, di sana mereka pun terancam hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi karena mereka yang sempat mengakui penyesalannya selama di persidangan dan juga dianggap kooperatif, akhirnya setelah menjalani persidangan demi persidangannya, di tanggal 19 September 2022, mereka pun masing-masing dijatuhin hukuman 18 tahun penjara yang jauh lebih ringan dari ancaman awalnya. Terus pas mereka yang udah menjalani